Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fardi Isma SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Daya, dan saya hari ini akan observasi salah satu teman sejawat saya, yaitu Pak Safrizal, yang menempuh mata pelajaran Penjastes di SMA Negeri 9 Aceh Daya. Selamat siang, Pak. Siap, Pak. Apa kabar? Insyaallah baik, sehat, Pak. Ya, baik, sehat, Pak ya. Hari ini saya berkesempatan untuk memprakobservasi Bapak, yaitu ada berbincang-bincang sedikit tentang masalah pembelajaran, yaitu tentang supervisi akademik, Pak. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan ke Bapak. Salah satunya di sini, apa harapan Bapak dengan adanya supervisi akademik ini, Pak? Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Yang pasti dengan apa yang Pak tanyakan, dengan adanya supervisi ini, saya kan sangat berharap bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan profesional saya sebagai seorang guru dan juga meningkatkan pedagogik saya dalam menjalankan tugas otoritas saya sebagai seorang guru untuk meningkatkan kualitas profesi saya. Oke, Pak. Baik, Pak. Untuk besok kira-kira ini, Pak, Bapak ngajar materi tentang apa besok rencananya? Yang jelas kami sudah masuk tentang materi permainan bola besar. Permainan bola besar, Pak ya? Ya, tentu saya akan mencoba menyampaikan materi tentang bagaimana merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar, Pak. Nah, daripada mereka itu merancangnya. Baik, Pak ya, kalau kita lihat judulnya menarik, Pak ya, permainan bola besar, berarti bola voli itu, Pak ya. Ya. Di sini, Pak, bisa nggak Bapak sebutkan tujuan dari pembelajaran kita besok yang akan kita lakukan besok, tujuannya? Yang jelas setelah saya menyampaikan materi, tentu saya harus mendeskripsikan anak-anak itu bagaimana siswa saya itu harus mampu mendeskripsikan formasi dalam permainan bola besar itu dalam hal ini bola voli, Pak. Bagaimana dia mampu nanti siswa saya itu. Ya, mendeskripsikan, Pak ya, mendeskripsikan kemampuan dalam pengelolaan bola besar di salah satu. Dalam hal ini dalam permainan bola voli. Oke. Kira-kira ini, Pak, untuk besok nih, apa yang menjadi fokus utama nih yang dari saya observasi ini, Pak? Ya, tentu untuk besok, Pak, saya fokus pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Saya jujur, Pak, belum terlalu paham bagaimana aplikasi pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya itu sendiri, Pak. Saya belum paham. Dan juga saya nanti berharap bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan. Oke, Pak. Baik, Pak. Berarti itu besok kita lebih fokus ke pembelajaran berdiferensiasi, Pak ya. Nah, karena berdiferensiasi di sini nanti mungkin ada tiga tahap. Ada katanya berdiferensiasi konten, ada proses, dan ada produk. Mungkin di sini besok kalau kita mungkin tidak sampai ke produknya, bisa jadi konten dengan prosesnya, Pak ya. Oke, Pak. Kalau dilihat, Pak, berdasarkan dari ring angka nih, kalau seumpamanya kita taruh dari 1 sampai 10 nih angkanya, posisi Bapak sekarang dalam pembelajaran berdiferensiasi itu berada di posisi berapa, Pak? Angka berapa? Kira-kira. Terima kasih, Pak. Kalau soal diferensiasi itu, Pak, tentu saya kan harus jujur, Pak. Kan saya, apalagi kita ini kan seorang guru yang tidak pernah puas dengan apa yang kita sampaikan kepada siswa, ataupun kita bisa melihat mengkoreksi diri kita sendiri. Maka dalam hal itu saya menganggap bahwa angka yang paling mampu satu saat ini kayaknya dari angka 4 gitu. Berarti Bapak merasa bahwa kalau sekarang posisinya masih di angka 4, Pak ya. Yang seharusnya, yang kemauan Bapak itu di angka berapa nanti kira-kira? Ya, yang jelas semua orang sebenarnya ingin angka itu lebih optimal, lebih maksimal, ataupun bagaimana, kan orang mau angkanya lebih tinggi. Tapi saya berandai-andai, sekalipun saya itu sudah bisa atau sudah mampu, saya hanya ingin
angka itu tidak terlalu tinggi sekali karena masih punya kesempatan saya untuk mengevaluasi diri saya, baik itu dalam profesional sebagai guru maupun dalam pembelajaran pada pedagogi saya Pak. Kira-kira kalau menurut pandangan saya sendiri, saya ingin antara angka 7 sampai 8. Angka 7 sampai 8 ya. Angka 7 sampai 8 ya sangat bagus nih Pak. Ini Pak, apa kira-kira nih salah satu strategi yang Bapak tempuh nanti biar mencapai angka Bapak itu 7 atau 8? Mungkin bisa Pak ceritakan sedikit. Yang jelas saya mencoba merencanakan besok akan memberikan pembelajaran itu kepada siswa saya melalui kelompok-kelompok yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi saya harus melihat kemana arah siswa saya itu Pak. Karena kan dengan saya memberikan kelompok mereka lebih leluasa untuk berdiskusi, menyampaikan pendapatnya dalam melakukan pembelajaran Pak, dan materi itu. Terus juga nanti saya akan memberikan materi dalam berbagai media Pak, yang diajar seperti PPT, gambar, atau video Pak, supaya siswa itu lebih paham. Jadi dengan saya memberikan seperti itu, mereka bisa mengambil iktibar, contoh. Misalnya kan siswa sekarang itu dia tidak mau cuma kita memberikan materi, tapi kita tidak memberikan contoh. Siswa itu lebih mantap kita memberikan contoh perbandingan. Oh ini dia, lebih dia pahami gitu Pak dalam semua pembelajaran. Baik Pak. Berarti Bapak untuk besok ini lebih melihat tentang kebutuhan siswanya dulu Pak ya. Berarti nanti kalau siswa membutuhkan PPT, kita berikan PPT, siswa membutuhkan gambar, kita tampilkan video, termasuk juga dengan gerak kita akan berikan contoh. Mungkin itu salah satu dari strategi agar Bapak nanti mencapai nilai ke-8 di angka pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Pak. Dalam pembelajaran ini Pak, ini apa lagi kira-kira nih yang perlu Bapak persiapkan besok? Tentu saya besok sudah harus mempersiapkan bahan ajarnya Pak. Saya siapkan harganya, judulnya, ataupun bagaimana saya siapkan medianya, alatnya, supaya apa yang saya berikan besok seperti apa yang saya sampaikan ini, siswa itu lebih cepat memahami. Ketika saya bilang ini bola, harus ada bola. Ketika saya mau bilang net, harus ada net seperti itu. Kalau ketika saya mau bilang, oh kita masuk lapangan, ini lapangannya. Bukan saya menyampaikan teori saja Pak, saya harus mempraktekkan seperti itu. Sehingga siswa itu paham, oh ini dia autentiknya gitu. Baik Pak, ini sudah sangat jelas sekali nih Pak. Kira-kira nih Pak, apa nih yang masih kurang nih, atau ada yang membutuhkan nih dalam membuat rancangan untuk besok, persiapan besok, ada nggak yang perlu bantuan ya Pak? Kalau untuk kendala yang saya singkat tidak ada, sudah saya siapkan semua. Mungkin ada kendala untuk bagaimana saya menyelesaikan LKPD saya itu, siswa itu Pak menyampaikan. Mungkin itu kendalanya Pak yang sangat ini. Berarti tinggal di LKPD siswa Pak ya. Kapan Pak kira-kira Bapak bisa memperbaikinya biar lebih optimal? Mungkin insya Allah mulai hari ini saya siapkan, besok sudah mulai bisa saya sampai selesaikan apa yang saya ingin sampaikan melalui LKPD besok. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Mungkin perbincangan kita pada hari ini sampai di sini dulu, dan saya insya Allah besok pagi akan observasikan Bapak tentang PBM yang Bapak ceritakan tadi, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan fokus ke sana, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga besok kita bisa jumpa dan bertemu kembali dengan seluruh siswa dan diberikan kesehatan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, saya juga terima kasih atas apa yang sudah Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak tanyakan itu menjadi motivasi buat saya dan menjadi bahan sehingga saya bisa mempersiapkan diri itu lebih matang lagi dalam cara-cara memberikan pembelajaran terhadap siswa saya Pak. Mungkin barangkali demikian Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Kita terus melakukan hal yang terbaik untuk bagaimana ke depan kita siswa atau bagaimana profesionalitas kita dan pada titik terus meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kabar anak-anak hari ini? Semua nih. Bapak bilang, Boleh kasih dekat lagi kan? Bapak mau dekat. Kalau ada, siapa namanya? Siapa lagi? Berarti 3 orang ya. Nah udah. Jadi kita lanjutkan untuk memberkahi acara kita pembelajaran kita hari ini. Bapak minta salah satu dari kalian membacakan doa. Mari sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih doanya sudah kita bacakan, mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita hari ini sehingga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kita syukuri Bapak sekalian, kebetulan kita hari ini harus melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu belakang, di mana pembelajaran kita tentang permainan bola besar. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak ingatkan juga kepada kalian semua bahwa karena sesuai dengan konsep pembelajaran kita adalah bagaimana pembelajaran ini mendidik kita adalah untuk sehat. PJOK itu pendidikan jasmani dan kesehatan. Jadi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, dalam hal itu Bapak mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Yang kedua, kalian harus menjaga kebersihan. Karena bersih adalah sebahagian daripada iman. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, an-nidafatu minal iman. Kebersihan bahagian daripada iman. Jadi itu tidak perlu kalian ingatkan. Kemudian sesuai dengan materi kita hari ini, bahwa kita lanjutkan dengan permainan bola besar tentang teknik permainan bola voli. Teknik dasar permainan bola voli. Jadi bagaimana teknik dasar permainan bola voli? Di sini ada nanti yang disebut dengan servis. Ada yang disebut dengan servis. Jadi nanti kalian harus pahami, ada yang disebut dengan servis, ada yang disebut dengan passing. Ada yang disebut dengan servis, ada yang disebut dengan passing. Dari apa yang Bapak sampaikan, kalian sudah paham nih? Apa yang disebut dengan servis, apa yang disebut dengan passing. Jadi kalau kalian sudah paham, Bapak ingin kalian itu membentuk kelompok 4 kelompok. Jadi 4 kelompok ini Bapak inginkan nanti kalian mempraktikkan apa yang Bapak bilang, materi yang Bapak sampaikan. Bagaimana passing, bagaimana servis. Tapi juga ada, kalian harus pahami, ada passing itu passing bawah, ada passing atas, kemudian ada servis bawah dan juga ada servis atas. Jadi kalian harus pahami itu. Jadi ada servis bawah, ada servis atas, ada passing bawah, ada passing atas. Nah, kalian itu nanti coba kalian bahas dalam kelompok kalian, 4 kelompok kalian bagi nanti. Setelah itu kita baru praktek. Bapak mulia. Coba kalian bagi 4 kelompok, Bapak mulia. Bagi tuh 4 kelompok. Jangan jauh-jauh kali, biar direkam. Jangan jauh kali, di sini aja. Bagi 4 kelompok. Bagi terus. Jangan berebut-berebut. 4 kelompok. Dah ambil posisi terus. 1 kelompok ke sana. 2 itu. Coba ambil posisi terus 4 kelompok. Bagi 4 kelompok kalian bagi. Dah, bagi terus mana kalian duduk itu. Duduk. Berdiri boleh. Silakan berdiri 4 boleh, 3 boleh. Yang penting 4 kelompok. 4 kelompok ini. Bagi terus. Jadi duduk kita terus kelompoknya. Jangan kumpul di sini. Jadi jangan berkumpul lah. Jadi berdiskusi terus kalian, sana lagi. Jadi
coba kalian bahas terus tentang bagaimana ini kalian bagi-bagi kelompok satu ini dalam praktek tuh. Nah, dalam praktek tuh dari sana. Bapak lihat. Nah, coba kalian diskusikan udah paham nih. Bapak bilang. Ngomong sekalian. Bilang Ustaz. Coba kalian Aika pulang ya. Ada mana tu? bawah pakai Gimana pasti nanti baca nanti? Passing. Passing begini. Oh jangan kalian, Dah. Nah, coba yang kelompok nih. Itu namanya lanjutkan dengan seperti. Dah paham? Nah, kalau udah paham, kalian kumpul kembali. Setelah itu baru kita praktek. Kumpul kembali seperti barisan tadi. Nah, sebelum kita praktek, tentu supaya kalian tidak serang, kalian itu tidak Jadi Bapak mau lihat, Bapak mau lihat bagaimana kelompok matematik cara mempraktekkan teknik dasar permainan bola voli. Itu dalam hal ini tentang bagaimana kalian passing bawah dan passing atas, kemudian bagaimana kalian sertifikat Bapak mau lihat bagaimana. Maka untuk yang mulainya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, coba kelompok 1 mulai bagaimana servis dan passing. Mulai dengan servis dulu. Nah, coba mulai. Nah, sama Bapak aja. Nah. Lanjut. Jangan cepat kali, sedikit aja. Lanjut. Sedikit aja. Testing. Oi, ada mau dah lah. Lanjut. Oi. Lanjut. Oi. Kelompok 2 lanjut. Lanjut kelompok 2.
kuat dikit ya. Lanjut. Lihat kelompok mana yang ikut, yang ini, yang bagus. Udah Pak. Pak Dori tak pandai ni. Orang ni Dori lagi. Oh ni nak pergi. Sepi kan. Jangan tak pergi. Kasihnya. Dia sepi. Nampak yang boleh yang orang tinggal dulu. Ini orang apa sampai kuliah macam ni. Jadi macam orang anak dia baca ada Dori ni. Pak DP ada Pak DP ni. Dia kena masih bawah. Atas dia lah. Lanjut. Kalau dia ada ni, macam ni. Mungkin Pak Buah pilihan pertama, mungkin tak lewat. Enggak pilihan kedua, yang enggak ada. Yang enggak ada yang busuk ni lah. Jadi itu paket bawah, bapak sudah lihat saja. Nanti kalian bapak mau lihat passing bawah dan passing atas. Kalian kelompok praktek masing-masing di sini. Nah, kelompok pertama bapak mau lihat. Kalian praktek lima kalian bagaimana passing, bagaimana passing bawah dan passing atas. Nah, coba kalian kelompok satu di sini. Sama-sama kalian. Nah, coba sama-sama kalian. Jangan jauh dekat. Nah. Kasih kawan lain. Jangan jauh. Kalau patut untuk dia merah beli dia. Nah, lanjut passing atas. Bapak mau lihat passing atas. Dia passing atas. Bapak mau lihat. Tadi passing bawah. Ya. Jadi mencuri ngundi, yang belinya sudah yang bukan Coba. Kelompok satu sudah mulai, dilanjutkan dengan kelompok dua. Kami berdua yang lagi Dan dengan kelompok biar kamu cepat mencuri ngundi. passing atas pula, biar cepat. Passing atas. Ini lagi Pak mau tengok. Dah boleh. Kalian sudah pahami. Sudah boleh. Silakan kalau mau dilanjutkan lagi ya. Passing bawah. Dia kayak gitu, dia kasih kayak Terserah. gitu. Dia kasih kayak Kamu gini. lihat aja bagaimana terserah kalian. Mantap. Ya, ayo. Dah boleh. Dah cukup. Lanjutkan kelompok 3. Kelompok 3. Kalian tetap barisan seperti biasa, jangan ribut.
Iki baliknya tetap biasa. Ya, gantian. Udah mulai. Lanjut. Lanjutkan, tengok kali. Jadi kira-kira apa namanya dari analisa kalian dari apa yang analisa korban kalian dan apa yang kalian perhatikan. Kira-kira kalian sudah paham. Belum apa namanya kira-kira ada nggak yang kalian tidak paham tentang pembelajaran ini? Tiga, gajah. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Dah. Kalau dah. Jadi karena kita sudah namanya sebelum kita tutup, Bapak ini kalian melakukan pendinginan. Coba kamu ke depan. Ini apa? Ruang dia. Tapi dia ada paling mana tu bilang dia. Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Pak Ismat dari SMA Negeri 9 Ciberaya. Dan saya hari ini ditemani oleh Ibu PP dari Ibu Indrawati SPDI dan teman sejawat saya Bapak Saptijan SPDI yang mengampu mata pelajaran Penjaskes. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Saptijan yang telah meluangkan waktunya dalam sesi coaching, Pak. Dulu beberapa minggu yang lalu saya dan telah mengobservasi Bapak dulu hasil dari observasi kita, dan saya juga sudah masuk kelas dengan Bapak Saptijan tentang hasil dari pra-observasi. Kemudian saya juga sudah observasi dalam rangka supervisi akademik. Jadi pada hari ini kami coaching kembali ini dalam bentuk pra atau pasca.
pasca observasi supervisi akademik. Apa kabar Bapak? Sama baik. Baik Pak, siap Pak ya. Setelah beberapa minggu lalu kita telah melakukan observasi yaitu supervisi akademik. Di sini ada hal pertama yang saya tanyakan Bapak. Gimana perasaan Bapak pada saat supervisi akademik? Terima kasih Pak. Yang pertama saya jujur berterima kasih atas kesempatan yang lakukan saya. Intinya paling kurang saya sudah mendapat pengalaman dalam hal coaching itu. Kemudian ada beberapa hal yang barangkali selama ini saya berhadapan bahwa dalam profesional saya sebagai seorang guru, integritas saya, sehingga dengan ada coaching ini itu menambah wawasan bagi saya bagaimana banyak hal yang belum saya tahu tentang bagaimana persoalan yaitu belajar mengajar itu Pak. Iya, baik Pak. Berarti inti permasalahannya ada pengalaman baru Pak ya. Dari cerita pengalaman baru Pak tadi, saya ingin menanyakan kembali nih Pak. Ada nggak dampak yang dari Bapak rasakan terhadap supervisi akademik ini? Karena kita kemarin pada saat pasca observasi, pra-observasi maksudnya, Bapak kemarin itu kan memilih pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya sudah masuk ke dalam kelas Bapak, saya lihat alhamdulillah berjalan lancar. Jadi walaupun di sini berjalan lancar, aman, dan menurut saya itu sudah kategori sukses, pasti sedikit tidaknya ada kendala yang Bapak hadapi. Bisa nggak Bapak ceritakan sedikit tentang kendala mungkin yang Bapak hadapi terhadap siswa? Yang pertama saya setelah Bapak coaching itu saya akan sudah mendapat pengalaman bagaimana teori dan teknik untuk memberikan sebuah pembelajaran kepada siswa. Tentu dalam saya melakukan pembelajaran itu kan saya mencoba mengidentifikasi semaksimal mungkin. Ternyata banyak hal barangkali yang belum saya tahu, sehingga ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Misalnya untuk persiapan PPT-nya, persiapan videonya, kemudian verifikasi alat-alatnya. Itu adalah sebuah tantangan bagi saya, bagaimana anak-anak itu memahami, apalagi seperti Bapak sampaikan berdiferensiasi tadi, siswa itu kan berbagai macam karakter. Ada yang suka dia dengan gambar, ada yang suka dengan video, ada suka dengan main-main. Ini adalah sebuah langkah yang perlu nantinya kita lakukan demi bagaimana pemahaman siswa itu lebih cepat. Apalagi seperti kita bisa memberikan sebuah perbandingan ke depannya seperti itu. Kemudian banyak hal barangkali yang belum saya pahami, kemudian belum saya siapkan BPPT-nya dan sebagainya. Itu insya Allah ke depan saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana siswa itu saya persiapkan semua alat-alatnya seperti itu, sehingga apa yang kita berikan, kita sajikan kepada siswa itu dia connect dan dia bisa memahami apa yang kita sampaikan. Baik Pak, berarti di sini di pasca observasi setelah saya masuk kelas, kemudian hari ini kita kan pasca observasi Pak. Walaupun kita ngobrol-ngobrol ringan seperti ini, berarti tujuan dari kita pasca observasi ini adalah berarti Bapak nanti akan mempersiapkan kembali Pak ya, lebih matang lah dalam bentuk PPT, video atau gambar, karena anak menurut gaya belajarnya. Mungkin kemarin memang Bapak sudah mempersiapkan, tapi mungkin kadang belum begitu maksimal. Itu yang saya tangkap dari pembicaraan kita tadi Pak. Ya benar seperti itu Pak kan? Nah, baik Pak. Jadi di sini Pak, setelah kita mengidentifikasi ini permasalahannya, berarti kita kan sudah mengetahui nih tentang karakter anak kita, kemauan anak kita, kemudian minat anak kita. Dan kita ketahui nih. Jadi untuk rencana ke depan nih Pak, rencana ke depan, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Atau ada perlu bantuan atau seperti apa Pak? Tentu setelah apa yang saya dapatkan dari hasil observasi ini dan pengalaman observasi ini, banyak hal yang saya lakukan, apalagi dengan KPD-nya, persiapan apalagi kan saya kan di bidang olahraga, bagaimana mempersiapkan alat-alatnya,
bagaimana mempersiapkan lapangannya, bagaimana saya mengidentifikasi apa selera anak-anak saya, apalagi apakah dia suka main bola, main voli, tenis meja, itu saya coba nanti identifikasi dulu, baru nanti bagaimana saya mengkolaborasikan, bagaimana saya memberikan pemahaman, pembelajaran. Yang intinya bagaimana siswa itu senang, bahagia, kemudian mau mengikuti pembelajaran saya dan memahami apa yang kami sampaikan. Gitu. Baik Pak. Jadi menurut hemat saya kemarin, anak-anak begitu senang dan bahagia nih Pak pada saat Bapak terapkan pembelajaran berdiferensiasi saja. Karena Pak ada juga membagi bentuk kelompok siswa. Saya lihat kemarin di kenyataan di lapangan. Di sini saya mau menanyakan dulu perasaan Bapak. Kalau kita ring angkakan, misalnya kalau dulu Bapak kan berapa ring angka Bapak jawab, mungkin saya standarnya masih 5 Pak. Tapi setelah saya lakukan observasi Bapak, saya lihat ada sedikit perubahan di sini Bapak yang Bapak lakukan. Kira-kira nih yang menurut Bapak rasakan, berapa ring poin yang Bapak dapat setelah dari 5 yang untuk sekarang? Ya, terima kasih Pak. Jadi saya ini kan seorang guru. Seorang guru itu kalau bahasa pendidik itu, guru itu kan masih kurang dalam pemahaman semua pemahaman. Jadi kalau pendapat saya, apa yang saya sajikan dalam pembelajaran tentang anak-anak itu masih belum begitu maksimal. Maka saya berprinsip kemarin itu 4 atau 5 itu memang wajar. Bagaimana sehingga saya termotivasi bagaimana saya terus melakukan perbaikan, sehingga seperti Bapak saya sampaikan kepada Bapak, kalau tidak 7, 8 kan seperti itu. Saya berusaha untuk sempurna sekali, berarti saya akan bukan jadi guru lagi nanti. Kan seperti itu. Saya ingin bagaimana ada potensi-potensi yang ada pada diri saya itu saya coba langsung gali terus bagaimana cara mempelajari mengajar anak-anak, bagaimana hal-hal yang penting, bagaimana anak-anak itu bisa memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Betul. Ya, baik Pak. Berarti Bapak di sini kalau dulu 5 sekarang mungkin udah 8. Kenapa Bapak nggak langsung terus 9 atau 10 nih Pak? Nggak bisa kita buat dari 9 atau 10 nih. Apa tetap di 8 aja tuh? Nggak, seperti saya sampaikan tuh. Kalau sudah 10 berarti saya itu sudah seolah-olah saya itu sudah sempurna. Berarti saya itu kan harus menggali terus. Kan masih lama, masih panjang. Saya dalam menggali potensi saya. Pembelajarannya proses nanti di sini untuk mencapai nilai sempurna maksimal kan gitu. Ya. Ada nggak salah satu trik caranya? Kalau di sini kan 8 nih, di samping bisa minggu depan atau semester depan bisa naik lagi nih dari 8 jadi 9 atau 10 terus. Walaupun pada kenyataannya setiap udah bagus, tapi ini kan menurut pengakuan Bapak nih, berarti ada yang kurang nih, belum sampai nilai 10. Berarti untuk mencapai itu kira-kira ada nggak? Apa nih yang belum Bapak lakukan nih kira-kira? Harus, kalau saya lakukan ini pasti naik 1 tingkat. Nah, bisa nggak Pak jelaskan? Biar kita bingungkan nanti. Jadi saya kan dari pengalaman observasi ini, saya kan menjadi rujukan, patokan bagi saya apa-apa hal yang belum saya persiapkan. Tentu kalau di sini kan LKPD-nya, contoh lapangan yang belum begitu sempurna, kan itu alat-alatnya. Jadi ini juga menjadi kendala saya, bagaimana saya memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada siswa sehingga siswa itu betul-betul dapat apa yang saya sampaikan. Alatnya, misal videonya seperti itu. Nah, baik Pak, berarti ini sudah nampaknya mengerucut kita ini. Bapak dari posisi yang ke-8, bersama nanti pasti akan dapat 10 ya Pak. Berarti cuma sedikit ada kendala dari menurut Bapak sampaikan. Mungkin dari PKPD nanti kita ada istilahnya merenovasi kembali, maknanya sesuai dengan minat siswa. Itu satu. Kemudian dari segi lapangan dan alat, sarana lah Pak ya. Dan nanti mungkin kita bisa minta bantu sama Sapras yang sekolah, sarana prasarana mungkin ada alat yang belum begitu lengkap, nanti kita minta bantu untuk melengkapi. Mungkin salah satunya masih kurang tadi dari segi fluid, mungkin diperlukan 3 atau 4, yang ada 1. Mungkin seperti itu gambarannya Pak ya. Berarti kalau sudah seperti ini Pak,
permasalahan kita di pasca observasi ini sudah mengerucut sekali nih Pak. Nah, satu lagi pertanyaan saya. Kira-kira nih yang sudah kita bicarakan nih, kapan nih Bapak laksanakan? Yang untuk misalnya perlengkapan dari video, alat, bahan ini untuk memenuhi standar dari siswa, standar kemampuan, minat, bakat siswa itu tercapai. Nah, kira-kira kapan nih Pak? Ini kan pertama kita baru observasi, yang kedua kebetulan ini kita sudah memberikan pengujian pas ini. Nah, jadi akan tentu kan waktunya cuma 3 hari lagi. Jadi tentu belum begitu sempurna persiapan saya Pak. Jadi insya Allah mungkin setelah ujian atau masuk semester pertama nanti naik kelas, ini insya Allah saya akan terapkan dan akan saya jalankan program-program saya ke depan ini, sehingga apa yang kita observasi hari ini itu maksimal dan menghasilkan apa yang kita harapkan. Baik Pak, terima kasih. Ini tampaknya memang tidak bisa kita lakukan dalam waktu 3 hari karena kita mau ujian. Senin ini udah ujian. Berarti insya Allah di semester depan, semester ganjil itu akan ada trik-trik baru nih dari Pak Sabda selaku guru olahraga Pak ya. Semoga nanti siswa baru kita tambah banyak Pak nih. Amin. Guru mungkin lebih profesional dan memenuhi kebutuhan minat karakter siswa. Insya Allah Pak, sekolah kita nanti akan ada perubahan ke depan. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin untuk sesi coaching kita pada hari ini sampai di sini dulu, dan insya Allah nanti saya semester depan akan melihat kembali nih Pak aksinya. Oke Pak ya, siap ya? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak sekali lagi, dan Ibu. Ya, terima kasih juga. Saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup juga saya minta terima kasih Pak atas ilmunya dengan Ibu ini benar itu mentor atau apa. Saya berkat observasi ini saya bisa memahami sebenarnya inilah langkahnya, inilah hasilnya, ini include daripada observasi kita. Terima kasih banyak Terima atas kasih Bapak membagi ilmunya. Ya, sama-sama. Demikianlah sesi coaching kita pada pagi hari ini dengan Bapak Saprijal selaku guru olahraga dan Ibu Kirawati selaku pengajar praktik, dan saya selaku guru sejarah nih CGP, calon guru gerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Beradaya dari SMA Negeri 9, mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.